Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah pada pagi hari ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar? Masih. Belum semangat? Yang keras masih semangat? Masih. Bagus anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Karena pada pagi hari ini anak-anak masih tetap semangat untuk belajar, masih tetap dalam keadaan yang sehat. Tepuk tangan dulu anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak. Ya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar, Ibu ingin mengetahui apakah di antara teman anak-anak ada yang tidak sekolah pada pagi hari ini? Tidak. Oh, berarti semuanya hadir anak-anak ya? Ya. Ya, bagus. Berarti anak-anak masih tetap rajin, masih tetap semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sebelum belajar. Untuk apa anak-anak? Supaya kita belajar tetap berada dalam lindungan Tuhan di Sang Yang Kuasa anak-anak ya. Baiklah anak-anak, Ibu mohon Devika untuk memimpin temannya untuk berdoa. Di sana saja Devika ya. Anak-anak semuanya boleh berdiri untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih Devika. Silakan duduk kembali anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu kembali ingatkan anak-anak untuk tetap bersemangat, tetap sehat untuk menjalankan setiap aktivitas. Nah, anak-anak sebelum kita belajar, mari kita melakukan tepuk PPK terlebih dahulu. Nah, masih ingat tepuk PPK-nya? Masih. Baiklah anak-anak, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong, integritas. selamat Devika ya. Karena terlalu semangat Devika, bagus. Nah, Ibu lanjutkan dengan salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baiklah, tepuk tangan anak-anak. Nah, anak masih semangat, masih suaranya keras. Nah, apakah anak-anak kemarin sudah belajar di rumah anak-anak? Sudah. Berarti hari ini anak-anak sudah siap untuk belajar. Ya. Nah, baiklah anak-anak, seperti apa yang kita ketahui, sekarang ini kita masih tetap berada pada kondisi pandemi COVID-19. Jadi Ibu tidak akan pernah berhenti menyampaikan anak-anak harus tetap mengikuti, melaksanakan aturan protokol kesehatan, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, dimanapun anak-anak berada. Ya, tetap anak-anak harus mengikuti protokol kesehatan. Seperti pesan Ibu berikut ini anak-anak. Halo sahabat Ibu, di masa kebiasaan baru sekarang ini, ingat selalu pesan Ibu. Keluar kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan Ibu, ingat 3M. Nah, seperti itu anak-anak. Ya, Ibu tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan protokol kesehatan supaya anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, tetap bisa belajar bersama teman dan juga ibu guru di sekolah. Yang pertama apa anak-anak? Memakai masker. Ya, memakai masker.
pertama dengan menggunakan ya, dengan menggunakan sabun pada air mengalir. Kemudian apa anak? Menjaga jarak ya anak. Ibu mohon walaupun anak-anak berada di rumah, berada di sekolah, ibu harapkan tetap mengikuti aturan protokol kesehatan ya. Baiklah anak. Nah, sebagai tadi yang pertama sebelum kita belajar kita sudah berdoa. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Anak-anak setiap hari akan ibu ajak untuk menyanyikan lagu wajib nasional ya. Anak-anak tidak boleh lupa ya dengan lagu-lagu nasional kita. Tidak boleh lupa, itu merupakan salah satu wujud rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air anak-anak ya. Saya cinta tanah air. Coba nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nggak bisa, itu salah. Ya anak-anak ya, harus tetap ingat sehingga di sekolah sebelum belajar akan selalu ibu ajak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, tangan keras dengan penuh semangat anak-anak ya. Setiap ibu mulai pelajaran, ibu akan selalu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi itulah wujud rasa cinta tanah air kita, rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Setelah tadi ibu ajak anak-anak menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, sekarang ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan, ini anak-anak, menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Nah, apakah di antara anak-anak ada yang tahu lagunya? Ya, Delika tahu lagunya. Berarti Delika harus menyanyikan dengan keras supaya temannya mendengarkan. Ya. Nah, sekarang mari kita nyanyikan bersama-sama sambil bertepuk tangan anak-anak. Ya. 1, 2, 3, mulai. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Dirimu mencari yang benar. Bunga-bunga yang kembang berayun-ayun pada tanah yang lemah. Tidakkah sayangmu merasa lelah? Nah, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu wajib, menyanyikan lagu tentang apa ini anak? Lagu tentang apa? Kupu-kupu. Ya, lagu tentang kupu-kupu. Apakah anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Di manakah anak-anak melihat kupu-kupu? Di rumah. Di rumah. Apakah di dalam rumahnya atau di luar rumah? Di luar rumah. Di luar rumah. Terus, di mana lagi anak-anak pernah melihat kupu-kupu? Di kebun. Di kebun, bagus. Mana lagi yang lain? Di halaman rumah. Di halaman rumah. Atau yang lain lagi di mana anak-anak melihat kupu-kupu? Di taman. Di taman. Di mana lagi? Nah, anak-anak mungkin anak-anak sering melihat kupu-kupu terutama yang banyak ada apanya? Ya, di mana ada pohon bunga, taman bunga, pasti di sana pasti banyak ada kupu-kupu. Kemudian
yang rumahnya dekat dengan sawah. Pasti di sana juga banyak ada apa nih nak? Kupu-kupu. Apakah anak pernah pergi ke sawah? Apakah di sekitar rumahnya ada sawah? Ada. Ada? Ya berarti anak-anak sering melihat kupu-kupu di sekitar rumahnya, misalnya di sawah. Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah bilang sering melihat kupu-kupu ada di taman, ada di sawah, ada di kebun. Kemudian, apakah anak-anak tahu proses yang dialami oleh kupu-kupu? Tahu anak-anak? Tahu. Yang pertama apa itu anak-anak? Tahu. Ya belum. Yang pertama, yang proses terjadinya kupu-kupu mungkin yang sering anak-anak lihat apa itu? Ular. Jadi anak-anak, sebelum kupu-kupu itu menjadi seekor kupu-kupu yang lucu dan indah, pertama-tama sebelum menjadi kupu-kupu dia yang sering anak-anak lihat itu adalah ular. Apakah anak-anak senang dengan ular? Tidak. Senang dengan ular? Siapa yang berani dengan ular? Nah, mungkin beberapa anak tidak akan pernah berani dengan ular karena ular itu merupakan binatang yang bagaimana anak-anak? Yang menakutkan, ada menjijikan, atau bisa juga membuat tangan kita atau kulit kita gatal. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari anak-anak pada hari ini kita masih tetap belajar pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Masuk tema 3 tentang pertumbuhan hewan. Kemudian di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Ya. Jadi yang pertama ini kompetensi dasarnya itu masih tetap sama di kompetensi dasar 3.4. Kita akan belajar mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan dan tempat pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kemudian untuk kompetensi dasar yang kedua itu masih tetap di 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Nanti kita akan mempelajari 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan PKN anak-anak ya. Nah, di sini Ibu tampilkan ada 4 tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak. Yang pertama, nanti anak-anak setelah menyimak video yang akan Ibu tampilkan, Ibu harapkan anak-anak akan dapat menguraikan atau menuliskan kembali proses terbentuknya kupu-kupu. Nanti anak-anak akan tuliskan di dalam LKPD 1 anak-anak ya. Kemudian yang ketiga itu anak-anak akan Ibu ajak menyimak gambar atau pada PowerPoint. Anak-anak akan dapat berlatih memberikan suatu saran atau pendapat kepada teman, dan anak-anak harus berlatih menerima saran yang diberikan oleh teman dengan lapang dada anak-anak ya. Tidak boleh anak-anak kita memberikan saran, anak-anak marah. Setelah dikasih tahu anak-anak marah itu salah ya. Belajar kita memberikan saran dengan kalimat yang jelas, dengan sopan, dan belajar juga kita untuk menerima saran. Ngerti anak-anak ya? Nanti anak-anak tuliskan dalam LKPD 2, lembar kerja peserta didik yang kedua. Nanti setelah pembelajaran akan dilakukan ya. Nah sekarang anak-anak akan Ibu ajak anak-anak untuk menyimak video berikut ini. Mohon anak-anak untuk memperhatikan video ini. Walaupun tanpa bersuara, perhatikan dengan baik anak-anak ya. Gambar dan setiap gambar pada video ini anak-anak ya. Perhatikan gambarnya.
Apakah gambar di setiap video itu sudah terlihat dengan jelas, anak-anak? Sudah. Jelas ya. Nah, anak-anak, sebelum ibu mulai pelajarannya, tadi anak-anak sudah menyimak video. Tentang apa itu videonya, anak-anak? Tentang daun hidup kupu-kupu. Iya, tentang daun hidup kupu-kupu. Tentang apa lagi, anak-anak? Tentang proses dan pertumbuhan kupu-kupu. Iya, tentang proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, gambar apa saja yang anak-anak lihat pada video tersebut? Ular, apa lagi? Kepompong, apa lagi? Daun pisang, bagus, apa lagi? Kupu-kupu. Jadi pada video itu mungkin anak-anak pernah melihat daunnya, ulatnya, kepompongnya dan kupu-kupunya. Apakah di setiap gambar yang ditampilkan pada video ini, apakah anak-anak pernah melihat salah satu gambar yang terdapat dalam video ini, anak-anak? Pernah. Kalau ada Dika dalam video ini, apa yang sering anak Dika lihat gambarnya? Kupu-kupunya. Kemudian yang lain? Kepompongnya. Kemudian yang lain? Daun pisang. Apakah di sekitar rumah anak-anak banyak terdapat pohon pisang? Banyak? Bagus. Nanti di rumah anak-anak bisa melihat ke kebun. Apakah daun pisang atau pohon pisang yang anak-anak lihat ada di rumahnya? Lihat, perhatikan. Apakah ada ulatnya? Ya, nanti anak-anak kalau daun pisang di rumah anak-anak itu ada ulatnya yang belum itu adalah ulatnya. Anak-anak bisa perhatikan hari demi hari apakah bagaimanakah proses perkembangan ulat tersebut, anak-anak. Ya, ada anak-anak bisa lihat secara langsung bagaimanakah prosesnya. Ya. Nah, kemudian anak-anak, video yang tadi anak-anak lihat itu menceritakan tentang apa tadi, anak-anak? Proses daun hidup kupu-kupu. Cuma dalam video itu belum dijelaskan bagaimanakah proses pertama, ya anak-anak, ya, karena video itu tidak memiliki suara, hanya bisa melihat gambarnya saja. Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak di rumahnya terdapat banyak pohon pisang, anak-anak bisa melihat di rumah anak-anak masing-masing. Coba lihat, buktikan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh ulat tersebut hari demi hari, anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini mungkin anak-anak dalam video itu belum, lagi sebentar ibu akan ajak anak-anak untuk melihat video tentang bagaimanakah di setiap tahap proses pembentukan kupu-kupu atau proses pertumbuhan kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Anak-anak boleh melihat buku bahan ajarnya itu, boleh dibuka buku bahan ajarnya, dibuka. Anak-anak, ya. Nah, sekarang anak-anak, tadi ini sudah. Nah, perhatikan anak-anak. Apakah anak-anak tahu kupu-kupu itu tidak terlahir langsung seperti kupu-kupu atau tidak langsung berbentuk cantik dan lucu? Jadi anak-anak yang anak-anak sering melihat mungkin kupu-kupu itu cantik, indah, memiliki warna-warni, ya anak-anak, ya. Kupu-kupu itu kan berwarna-warni. Ada berwarna apa, anak-anak? Ada berwarna biru, ada berwarna ungu, berwarna kuning, ada merah, ada putih, anak-anak, ya. Jadi itulah yang dialami oleh kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu tidak langsung dia terlahir cantik, tetapi dia mengalami suatu proses. Nah, jadi anak-anak, kupu-kupu itu bermula dari hewan yang tidak begitu disenangi. Yaitu yang pertama dia kupu-kupu itu berasal dari ulat. Nah, jadi anak-anak, ulat ini tidak terlalu disenangi oleh orang, anak-anak, ya, karena ulat ini termasuk hewan yang berbahaya. Jadi ulat ini termasuk hewan yang berbahaya, ya. Bisa dia membuat tangan kita
menjadi gatal. Ya kalau anak-anak tinggal di kebun, rumahnya dekat dengan kebun, misalnya kita tidak tahu di atas kebun itu seperti pohon mangga, itu banyak sekali ulatnya anak-anak ya. Ulat yang bisa membuat tangan kita apa anak-anak? Gatal. Tanpa kita sadari, kita menggaruk-garuk tangan, habis itu akan muncul bintik-bintik merah. Itu rasanya sangat gatal anak-anak ya. Semakin kita garuk, gatalnya itu semakin menyebar, semakin banyak gatalnya ya. Nah, di sini akan berada di seluruh badan. Nah, jadi kita tidak mengetahui bahwa kupu-kupu itu berasal dari hewan yang tidak begitu disenangi oleh orang, yaitu ulat. Ya. Nah, baiklah anak. Untuk lebih jelasnya, anak, kita akan ibu ajak anak-anak untuk memperhatikan nah ini dia ya. Nah, proses perubahan bentuk ini disebut dengan proses perubahan bentuk kupu-kupu, bentuk ulat menjadi kupu-kupu itu disebut dengan proses apa anak? Metamorfosis. Metamorfosis ini dapat anak-anak lihat di lingkungan, di sekitar lingkungan rumah anak-anak tanpa anak-anak sadari. Ya, mungkin saja yang sering anak-anak lihat itu pada apanya anak-anak yang sering anak-anak lihat? Pada daun. Ulatnya mungkin yang anak-anak sering lihat. Ya, kemudian pada tahap apa yang sering anak-anak lihat? Anak-anak sering melihat kupu-kupu atau kacut? Kupu-kupu kepompong itu bahasa Balinya itu kacut anak-anak. Pernah melihat anak-anak? Mencari. Oh, mencari juga pernah Ariel ya. Ariel pernah mencari kacut, itu dipakai mainan. Jangan dipakai mainan Ariel ya, nanti kacutnya itu tidak bisa menetas menjadi apa? Kupu-kupu. Kemudian anak-anak, nah mungkin saja di sekitar rumah kalian dengan tidak sengaja anak-anak sering melihat butiran-butiran halus yang terdapat pada permukaan daun. Ya, mungkin anak-anak tidak mengetahui bahwa butiran-butiran yang berwarna putih itu merupakan apa anak-anak? Telur dari kupu-kupu. Bagaimanakah prosesnya? Itulah rahasia siapa anak-anak? Rahasia Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapankah telur itu menetas menjadi ulat. Telur kupu-kupu itu menetas menjadi ulat. Kapan kita tidak tahu anak-anak. Ya. Kemudian yang sering kita lihat adalah proses pertumbuhan ulatnya. Ulat itu kecil, terus dia makan daun, terus makan lama-kelamaan ulat itu akan tumbuh besar anak-anak. Ya, kemudian kita juga tidak akan pernah tahu bagaimanakah ulat itu membentuk dirinya menjadi sebuah kepompong. Jadi dia akan bersembunyi anak-anak, mencari tempat yang aman untuk membentuk menjadi kepompong. Itulah rahasia Tuhan juga anak-anak. Ya. Nah, kemudian anak-anak untuk lebih jelasnya kita akan memperhatikan. Nah, anak-anak perhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan. Metamorfosis kupu-kupu. 1. Telur. 2. Ulat. 3. Kepompong. 4. Kupu-kupu. Serangga ini biasanya mudah ditemukan terbang di taman pekarangan rumah. Banyak orang yang belum mengetahui bahwa kupu-kupu merupakan wujud dewasa dari ulat. Perhatikan gambarnya, perhatikan tulisannya ya. Nah, kalau ini videonya Pada bersuara saat anak-anak. dewasa, kupu-kupu hanya memakan cairan berupa nektar.
Jangan lain-lain, Kupu perhatikan. berperan cukup penting sebagai penyerbu alami dalam proses pembuahan bunga. Kali ini kita akan membahas mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu-kupu. Daur hidup kupu yaitu dari telur kupu yang menetas, kemudian tumbuh memasuki tahap larva. Kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, selanjutnya pupa berubah menjadi kupu dewasa. Kupu memasuki masa kawin dan akan menghasilkan kupu generasi baru dengan siklus yang sama dan akan berulang kembali. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai rincian proses tahapan pertumbuhan metamorfosis lengkap kupu-kupu. Nah, itu dia bertelur anak-anak kupu-kupunya. Ya. Kita juga tidak mengetahui kapan dia bertelur. Ya anak-anaknya. Perhatikan. Setelah memasuki masa kawin, Nah, seperti itu kupu dia betina telurnya. akan menghasilkan telur. Beberapa telur jenis kupu-kupu mungkin berbentuk bulat, tapi ada juga beberapa telur dari spesies lainnya berbentuk lonjong. Biasanya telur kupu diletakkan pada daun tanaman, yang mana merupakan sumber makanan larva kupu nantinya. Telur kupu akan menetas dalam waktu 3-5 hari, tergantung dengan jenis spesies dan iklim tempat telur tersebut berada. Fase ulat atau larva. Kupu yang baru menetas dari telur dikenal sebagai larva, atau juga bisa dikatakan sebagai Dia ulat. telurnya menetas anak-anak. Perhatikan. Sesaat setelah menetas, ulat akan mulai memakan daun yang berada di sekitarnya. Pada saat fase ini, ulat membutuhkan banyak makanan sehingga akan merusak tanaman dan sering dianggap sebagai hama. Ulat berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Pergantian kulit pada ulat ini disebut molting. Tiga, fase kepompong atau pupa. Anak-anak kepompong seperti itu. Perhatikan anak-anak. Segera setelah ulat tumbuh dan mencapai panjang bulu, ulat membentuk diri menjadi pupa yang juga dikenal sebagai kepompong. Jadi kepompong anak-anak. Kepompong biasanya berwarna hijau atau coklat. Hal tersebut bertujuan untuk menyamarkan diri sesuai dengan lingkungan sekitar. Jika dilihat dari luar kepompong, kelihatannya ulat itu mungkin hanya beristirahat dan tampak tidak beraktivitas. Tetapi sebenarnya di dalamnya terdapat proses perubahan yang dilakukan. Proses pembentukan ini berlangsung antara 7-20 hari, tergantung dari jenis spesiesnya sendiri. 4. Fase kupu dewasa atau imang. Kupu dikatakan memasuki fase dewasa ketika dia berhasil keluar dari pupa atau kepompong. Sesaat setelah keluar dari kepompong, kedua sayap masih lembut, lemah, dan terlipat menempel di tubuhnya. Kupu kemudian akan membawa darah ke dalam sayap untuk membuatnya bisa bekerja dan mampu mengembangkan sayapnya. Biasanya dalam waktu 3 atau 4 jam, kupu akan mulai bisa terbang. Kupu-kupu terbang di sekitar wilayah tersebut dan mencari makanan berupa nektar untuk berburu kembali. Saat memasuki masa kawin, kupu akan terbang dan mencari pasangan untuk bereproduksi. Setelah kawin, kupu betina akan Yang kawin bertelur. anak-anak ya. Kupu biasanya akan meletakkan telurnya di bagian bawah atau ujung daun. Telur yang menetas akan menghasilkan anak kupu yang baru, dan siklus ini akan berulang pada generasi kupu berikutnya. Berulang ya. Karena kupu mengalami 4 fase tahapan pertumbuhan, maka dapat disebutkan bahwa kupu mengalami proses metamorfosis hidupnya. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis kupu. Nah, sudah anak-anak. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak senang menonton video yang ibu tayangkan? Senang. Apakah sebelumnya anak-anak telah dapat
baik. Seperti itulah proses daur hidup kupu-kupu anak-anak ya. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi, pertama-tama apa yang terjadi anak-anak? Fase pertama itu apa anak-anak? Telur kupu-kupu. Iya, kupu-kupu itu akan bertelur, kupu dewasa bertelur di atas permukaan daun. Setelah itu yang kedua apa anak-anak? Ular. Telur kupu-kupu itu akan menetas membentuk apa? Ular. Ulat. Kemudian ulat ini akan memakan daun di sekitarnya, sehingga anak-anak sering ulat ini dikatakan atau bisa merugikan siapa? Ulat. Merugikan tanaman. Merugikan tanaman, khususnya para petani anak-anak ya. Iya, kalau tanaman para petani itu diserang hama seperti ulat, maka akan mengalami gagal panen. Sehingga sering para petani itu menggunakan bahan bahan pestisida untuk menyemprotkan tanamannya supaya ulat itu tidak bisa berkembang. Ya, jadi pada tahapan daur hidup kupu-kupu ini salah satu tahapannya itu bisa merugikan petani atau bisa merugikan tumbuhan di sekitarnya karena dia akan memakan daun anak-anak di sekitarnya ya. Nah, jadi anak-anak itu yang proses ulat. Ulat ini akan memakan banyak sekali daun untuk dia bisa tumbuh kembang menjadi seekor ulat yang dewasa. Nah, setelah ulat yang ketiga apa anak-anak prosesnya? Kepompong. Jadi ulat ini anak-anak, kalau dia ulat itu sudah dewasa, tumbuh besar, maka ulat ini akan mencari tempat yang aman. Maka anak-anak kalau kita perhatikan di rumah, misalnya di sebuah pohon, misalnya pohon sandat atau kenanga, itu sering sekali ada ulat yang berwarna hijau besar itu anak-anak ya. Pernah melihat anak-anak? Nah, mungkin kita tidak terlalu memperhatikan, lama-kelamaan ulat itu kok tidak ada. Kemana perginya ulat itu anak-anak? Nah, dia akan bersembunyi di sebuah dahan atau sebuah, kalau bahasa Indonesianya bahasa Bali itu di carangnya itu anak-anak ya, di cabang pohonnya itu dia akan bersembunyi di sana, mengganti kulit seperti video yang tadi, mengganti warna kulitnya menjadi membentuklah sebuah kepompong. Kenapa kepompong itu bisa berubah warna? Atau misalnya dia bersembunyi di atas, di bawah di cabang pohon yang berwarna coklat, maka kepompongnya itu bisa berwarna apa anak? Coklat. Ya. Kalau misalnya dia dahannya itu ada yang berwarna hijau atau kuning, maka kepompongnya itu akan berwarna kuning anak-anak. Kenapa kok dia menyamarkan warna dengan sesuai dengan lingkungannya supaya tidak diketahui oleh siapa? Orang, terutama anak-anak yang usil anak-anak ya. Nah, sama dengan kita anak-anak, kita sama dengan manusia, sama dengan hewan, dia pasti akan menjaga anaknya dengan baik supaya tidak diganggu oleh hewan lain atau orang lain. Sama juga dengan ibunya di rumah, pasti anak-anak, kalau anak-anak punya ibu, punya adik bayi, pasti ibunya itu akan merawat anaknya atau anak bayinya itu dengan baik supaya bisa tumbuh dengan sehat. Sama dengan ulat, anak-anak dia bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui oleh orang, dia akan merubah warna ulat itu menjadi kepompong yang sesuai dengan warna di sekitarnya supaya tidak diketahui oleh orang. Nah, kalau diketahui oleh orang kan bisa dicari itu kepompongnya. Tidak bisalah berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kalau misalnya tidak diketahui, maka kepompong ini akan berubah menjadi apa anak-anak? Kupu-kupu yang cantik dan lucu. Jadi seperti itulah proses pertumbuhan kupu-kupu. Jadi kupu-kupu setelah beberapa jam, seperti di video, setelah beberapa jam itu kupu-kupu yang baru lahir itu sudah langsung bisa bagaimana anak? Ya, kupu-kupu langsung bisa terbang untuk mencari nektar atau madu. Jadi anak-anak, kupu-kupu itu mencari makan supaya dia bisa tumbuh kembang atau supaya dia kupu-kupu itu bisa tumbuh dengan dewasa. Setelah kupu-kupu itu dewasa, maka dia akan mencari pasangan.
Ya, ada kupu-kupu betina, ada juga kupu-kupu yang jantan. Mereka akan kawin. Setelah mereka kawin, mungkin anak-anak pernah memperhatikan kupu-kupu itu menempel anak-anak ya, atau dua kupu-kupu itu menjadi satu. Itulah dia kawin anak-anak. Kupu-kupu betina dan kupu-kupu jantan itu kawin. Nah, setelah kupu-kupu itu kawin, maka kupu-kupu betina akan mencari tempat untuk menetaskan apanya anak? Telurnya di atas permukaan daun. Dia juga mencari tempat yang aman untuk menempelkan telurnya. Nah, seperti itulah terus prosesnya. Telur kupu-kupu itu setelah beberapa hari kembali menjadi ulat, kemudian berubah menjadi ulat dewasa, berubah menjadi kepompong, berubah menjadi lagi kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa kawin lagi bertelur. Seperti itu prosesnya anak-anak. Ya, sama dengan pertumbuhan dan perkembangan ayam anak-anak. Kan ada ayam betina, ada ayam jantan. Mereka kawin. Pernah melihat ayam kawin? Apakah di rumah yang ada punya hewan ayam? Jadi hewan ayam jantan dan betina itu kawin menghasilkan telur. Sama juga dengan kupu-kupu anak-anak ya. Kupu-kupu betina, kupu-kupu jantan itu kawin membentuklah telur. Kupu-kupu betina yang menetaskan telur anak. Ya, nah, apakah anak-anak tahu betina itu apa? Yang cewek namanya betina. Ya, sama dengan manusia anak-anak yang pertumbuhannya perkembangan. Kalau kupu betina itu kupu yang cewek, kupu jantan itu kupu-kupu yang laki-laki. Mereka kawin, kupu-kupu itu kawin, barulah kupu-kupu yang betina, kupu yang perempuan itu akan menghasilkan telurnya. Itulah akan menetas menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu lagi anak-anak. Ya, terus siklusnya seperti itu anak-anak. Ya. Nah, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang bertanya anak-anak? Ada yang belum jelas dari setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu? Ya, berarti anak-anak sudah memperhatikannya dengan jelas. Jadi, nah kembali Pak Ibu tayangkan seperti ini anak-anak. Daun hidup kupu-kupu. Jadi yang pertama apa itu anak-anak? Telur. Terus habis telur? Ulat. Ya, terus? Kepompong. Terus yang terakhir? Nah, jadi garis-garis itulah yang merupakan daun. Ya, proses ini akan terus berulang. Ya, anak-anak ya. Lagi menjadi kupu-kupu, kemudian bertelur, telur berubah menjadi ulat, ulat berubah menjadi kepompong, kepompong berubah menjadi kupu itu kembali bertelur. Nah, seperti itulah siklusnya. Jadi anak-anak, proses dalam hidup kupu-kupu ini karena melewati tahap telur, melewati fase kepompong atau gini, melewati tahap larva atau ulat, kepompong, kepupa. Jadi proses dalam hidup kupu-kupu ini disebut dengan proses metamorfosis sempurna. Proses metamorfosis apa anak-anak? Sempurna. Ingat anak-anak ya. Kalau hewan mengalami suatu siklus atau daur hidup yang melewati tahap telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, jadi mereka mengalami siklus metamorfosis sempurna namanya. Nah, sekarang dilanjutkan. Nah, gambar yang di atas tadi yang merupakan siklus dalam hidup kupu-kupu yang pertama dijelaskan kembali. Nah, dari gambarnya seperti itu telur kupu-kupunya anak. Ya, mungkin anak-anak pernah melihat di rumahnya bintik-bintik putih yang terdapat pada daun. Nah, ini akan menetas menjadi ulat atau larva. Ya, kemudian yang kedua, ulat ini akan memakan daun-daunan di sekitarnya sehingga dia bisa tumbuh menjadi besar. Jadi ulat ini seperti apa yang Ibu bilang tadi dapat merugikan tanaman anak-anak ya. Karena daunnya itu bisa bolong-bolong dimakan oleh ulat. Jadi dia tidak bisa berbunga, tidak bisa berbuah karena dimakan oleh ulat. Jadi pada tahap ini dikatakan bisa merugikan siapa anak? Iya, tanaman ataupun petani. Ya. Nah, kemudian anak-anak yang ketiga, ulat dewasa ini akan mencari tempat yang dia berdiam diri di tempat yang aman dan membentuk apa? Kepompong. Bagus.
Kemudian yang terakhir, kepompong ini akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan lucu. Ya anak-anak, kenapa ibu tuliskan di sana? Semua makhluk hidup memiliki daur hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ya, betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Kenapa ibu tulis seperti itu? Kenapa anak-anak? Karena anak-anak, di setiap siklus atau daur hidup makhluk hidup itu ada yang kita tidak ketahui secara langsung anak-anak. Ya, sama anak-anak dengan itulah yang disebut dengan rahasia Tuhan. Kapankah telur kupu-kupu itu bisa berubah menjadi ulat? Kita tidak pernah melihatnya anak-anak, kecuali kita melakukan penelitian, mengambil telur kupu-kupu, kemudian kita taruh di sebuah laboratorium. Nah, nanti lama-kelamaan akan berubah menjadi ulat. Kalau secara langsung kita lihat di lingkungan kita, tidak akan bisa melihatnya anak-anak. Kapankah dia akan menetas menjadi ulat? Tidak tahu kita. Yang kemudian yang kita lihat secara langsung itu adalah ulat kecil makan daun. Lama-lama ulat itu akan tumbuh menjadi besar. Itu yang sering kita lihat. Ya, kemudian yang ketiga, proses kepompong. Itu juga sangat jarang kita lihat anak-anak. Ya, sangat jarang. Karena dia mencari tempat yang aman untuk membentuk kepompong. Kita tidak pernah tahu. Setelah membentuk kepompong, ini konsep nih. Kita tahu mungkin hajutnya yang kita temukan atau kepompongnya yang sering kita temukan. Bukan proses pembentukannya itu anak-anak. Ya. Kemudian apakah kepompong itu bisa menetas menjadi kupu-kupu yang lucu? Kita juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah kupu-kupunya saja. Ya, kapankah dia terlahir kita tidak pernah tahu. Itulah rahasia Tuhan. Ya. Nah, baiklah anak-anak, karena tadi itu sudah panjang lebar menjelaskan tentang proses daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk menirukan gerak sesuai tahapan dalam daur hidup kupu-kupu. Jadi, perhatikan contoh ini anak-anak ya. Nah, ini anak-anak yang pertama. Posisi tidur terletak sambil mendekat kaki dan badan. Ini merupakan contoh gerakan apa? Gerakan telur anak-anak. Kemudian yang ketiga, kedua, posisi badan merangkak seperti gerakan ulat. Yang ketiga, posisi seperti menggelantung, itu menirukan gerakan kepompong. Kemudian yang keempat, itu posisi seperti ini anak-anak. Nah, menirukan sebuah ekor kupu-kupu yang cantik atau sambil berlari melompat-lompat anak-anak ya. Nah, apakah anak-anak bisa menirukan setiap gerakan pada tahap daur hidup kupu-kupu? Bisa? Coba Ariel, bisa Ariel? Coba Ariel menirukan proses gerak telur dan gerakan ulat yang seperti. Nah, coba perhatikan anak-anak. Nah, coba sebentar dulu Ariel. Berdiri dulu Ariel, berdiri. Berdiri dulu Ariel, sebentar. Nah, perhatikan dulu gambar merangkak seperti gerakan ulat yang merangkak. Merangkak Ariel, bagaimana merangkak? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah, dulu Ariel, terima kasih Ariel. Kemudian posisi gerakan kepompong. Siapa yang bisa menirukan gerak kepompong? Devika bisa? Ya, coba Devika ke depan. Menirukan gerak kepompong. Ya, betul anak-anak? Ya, betul Devika. Terima kasih Devika. Kemudian yang keempat, posisi badan berdiri dengan tangan terbuka, bergerak seperti gerakan kupu-kupu sambil berlari melompat-lompat. Siapa yang bisa anak-anak? Nah, coba Rasti. Nah, berdiri ini sambil melompat-lompat, berlari anak-anak sambil melompat-lompat. Ya. Dari sini ada nanti, dari sini ke sana. Nah, coba tirukan ya. Ya, betul anak-anak. Siapa lagi yang bisa mencontohkan? Siapa lagi yang bisa mencontohkan posisi badan berdiri dan tangan terbuka kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu berlari? Siapa yang bisa? Ariel bisa mencontohkan gerak kupu-kupu? Dewi?
Bisa? Bisa. Ayo ke depan deh ini. Nah, supaya semuanya anak-anak dapat menirukan gerak setiap tahap kupu-kupu. Berlari sambil melompat-lompat, sambil menginikan tangannya. Iya, bagus seperti orang menari anak-anak. Ya, jadi itulah setiap gerakan tahap kupu-kupu. Nah, apakah tujuan ibu untuk meminta anak-anak untuk menirukan gerakan di setiap tahapan daur hidup kupu-kupu? Supaya gerakan ulat, telur, dan bulan. Bagaimanakah gerakannya Ariel? Apakah sudah betul atau masih salah anak-anak? Gerakan Ariel kurang bagus, tapi bisa dicoba di rumah lagi. Ya, Ariel nanti bisa dicoba di rumah lagi anak-anak. Ya. Nah, kemudian posisi gerakan kepompong. Apakah gerakannya sudah bagus anak-anak? Gerakan kita sudah bagus, tapi bisa berlatih di rumah lagi. Ya, gerakannya Detika sudah bagus, tapi bisa juga belajar di rumah yang lebih sempurna bersama adiknya ya. Sambil mengingat pelajaran proses daur hidup kupu-kupu, anak-anak bisa bermain di ruang sama adik-adik. Coba ini sudah ada di dalam buku bahan ajar yang ibu kasih anak-anak ya. Adik, coba adik di depan gerak telur. Oh, seperti itu telurnya, telur kupu-kupu itu adik. Nah, sama adiknya lagi, coba adik-adik merangkak seperti anak bayi. Itu merupakan gerakan ulat adik ya. Kemudian gerakan kepompong seperti apa, gerakan kupu-kupu seperti apa, tirukan itu sambil bermain anak di rumah, jadi anak tidak akan pernah lupa. Proses daur hidup kupu-kupu yang pertama adalah telur, yang kedua adalah ulat, yang ketiga adalah kepompong, yang keempat adalah kupu-kupu. Jadi anak-anak sambil bermain, sambil mengingat pelajaran yang telah anak-anak dapatkan di sekolah. Yang mau melakukannya di rumah, anak-anak mau? Ya, bagus sekali ya. Nah, sekarang, tadi anak-anak sudah menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Tadi anak-anak sudah memberikan saran. Nah, ibu lanjutkan. Ini menjaga persatuan dalam memberi dan menerima saran. Kalau Ariel tadi diberikan saran oleh Devika, apakah Ariel merasa marah? Tidak ya, nanti Ariel bisa belajari di rumah lagi ya anak-anak ya. Pada saat temannya memberikan saran, kita tidak boleh merasa malu anak-anak ya. Itulah kesalahan kita. Nanti kita bisa perbaiki lagi di kemudian hari ya anak-anak ya. Nah, pada saat temannya memberikan saran, apakah kita bisa memotong pembicaraannya? Tadi Ariel, itu sama. Boleh begitu anak-anak langsung memotong pembicaraan teman, boleh? Tidak, itu namanya tidak sopan. Biarkanlah dulu dia memberikan saran. Setelah Devika memberikan saran, lalu kita menanggapi. Terima kasih atas sarannya Devika. Saya akan belajar lebih baik lagi di rumah. Itu anak-anak ya. Kita harus belajar menerima saran. Kemudian, apabila anak-anak sudah diberikan saran, ingatlah untuk mengucapkan apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena setiap saran yang diberikan oleh teman itu merupakan suatu pendidikan. Ya, suatu ilmu yang harus anak-anak kembangkan di rumah dan di sekolah. Seperti itu anak-anak ya. Nah, menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga persatuan dan akan terwujud kerukunan. Ya, apabila anak-anak diberikan saran oleh teman, anak-anak jangan marah. Ya, coba Ariel jangan datangnya siang-siang. Nanti kan di kelas tidak bisa piket. Nanti dia marah atau memukul temannya. Boleh anak-anak seperti itu? Tidak. Belajarlah kita memberikan saran, menerima saran dengan lapang dada, dengan menguji kesabaran anak-anak ya. Tidak boleh anak-anak arogan atau sering emosi, itu tidak boleh. Kemudian misalnya anak-anak di sekolah kan ada temannya banyak ya anak-anak ya. Mungkin ada temannya yang sudah bisa, ada juga temannya yang masih belum bisa. Bagaimanakah sikap kita?
Anak-anak boleh mengajari teman yang mengalami kesulitan belajar dalam memahami pelajaran. Tadi sebentar akan anak-anak terapkan. Misalnya, Devika belum bisa mengerjakan LKPD, mari kita bersama membantunya bersama untuk memahami materinya. Ya, kemudian memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman. Jadi anak-anak apabila anak-anak diberikan saran harus mau menerima. Begitupun anak-anak harus memberikan saran dengan kalimat atau kata-kata yang sopan, jangan kata-kata yang kasar yang bisa memancing emosi atau kemarahan. Berbicaralah dengan kata-kata yang sopan dan halus, anak-anak, ya, supaya teman yang kita berikan nasihat atau saran itu tidak merasa tersinggung, anak-anak, tapi tidak marah. Kalau kita memberikan saran dengan kalimat yang sopan, jadi yang menerima juga akan baik, anak-anak, ya, dia tidak merasa marah. Ngerti, anak-anak? Nah, untuk selanjutnya ini Ibu akan tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Ibu akan lanjutkan dengan LKPD, anak-anak, ya. Silakan anak-anak tulis nama kelas, kemudian dibaca apa perintahnya. Lagi sebentar, anak-anak boleh mengerjakan LKPD bersama teman atau berdiskusi, tetapi jangan anak-anak berpindah tempat. Ya, bisa anak-anak saling berdiskusi di bangkunya masing-masing. Kalau yang belum bisa dikerjakan, boleh anak-anak bertanya. Kak, sudah selesai Devika? Sudah. Nah, coba Devika bacakan. Yang LKPD satunya sudah? Ya, coba Ariel bacakan LKPD 1 ke depan, Ariel. Ya, itu LKPD satunya. Bacakan yang keras, Ariel. Ya, yang ini. Ya, yang ini. Baca. Tes tubuh dewasa akan bertelur di atas permukaan daun. Terus? Setelah beberapa hari telur itu akan berubah menjadi ular. Tes kepompong ular dewasa akan mencari tempat yang tersembunyi untuk membentuk kepompong. Tes kupu-kupu setelah beberapa hari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, sudah. Apakah betul jawabannya Ariel, betul? Tepuk tangan anak-anak. Nah, bagus, berarti Ariel tadi sudah memperhatikan dengan baik. Kemudian LKPD 2-nya siapa yang mau maju ke depan? Ya, Devika, silakan. Bacakan LKPD 2-nya. Ya. Ya, bacakan yang keras Devika. Coba tuliskan saran untuk teman-teman pada saat menirukan gerak daun hidup kupu-kupu. Cara menirukan gerak daun hidup kupu-kupu yang perlu dilakukan, teman saya sudah bagus, cuma perlu latihan.
Ya, tepuk tangan anak-anak. Apakah hasil yang dibacakan oleh Devika itu sudah betul anak-anak? Ya, baiklah anak-anak. Nanti Ibu akan periksa kembali hasil LKPD anak-anak dan Ibu masukkan nanti ke dalam lembar kerja peserta didiknya. Ya, baiklah anak-anak. Nah, kemudian sekarang Ibu akan lanjutkan. Nah, jadi anak-anak, setelah tadi Ariel dan beberapa teman yang lain membacakan hasil LKPD-nya, Ibu ucapkan banyak terima kasih karena anak-anak telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang terdapat pada LKPD yang Ibu berikan. Ya. Nah, baiklah anak-anak. Apakah dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti anak-anak? Ada? Apakah penjelasan Ibu itu sudah jelas? Nah, nanti akan Ibu buktikan dengan lembar evaluasi. Ya. Nah, sebelumnya anak-anak, pada pagi hari ini kita telah mempelajari tentang apa saja anak-anak? Yang pertama, proses perkembangan kupu-kupu. ya, proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu yang melewati fase telur, fase ulat, dan fase kepompong disebut dengan apa anak-anak? Disebut dengan metamorfosis sempurna. Yang pertama itu apa anak-anak? Telur. Yang kedua? Ulat. Yang ketiga? Koko. Yang keempat? Ya, begitulah terus siklusnya berjalan. Ya. Nah, kemudian yang kedua kita telah mempelajari tentang apa anak-anak? Belajar memberikan saran dan menerima saran sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Apabila kita memberikan saran dan menerima saran, maka akan terwujud suatu apa anak-anak? Kerukunan. Sama dengan di rumah anak-anak ya. Ariel habis makan cuci tangannya dan cuci piringnya. Itu kan diberikan saran. Ya anak-anak ya, habis makan harus kita ingat untuk cuci tangan dan mencuci piring. Bolehkah anak-anak marah? Nah, kalau itu terjadi di rumah, di setiap anak-anak diberikan saran itu oleh kakaknya, oleh orang tuanya, anak mengikuti dengan baik, menerima dengan sabar, maka di rumahnya itu akan tercipta suatu kerukunan. Bukan saling menjajal anak-anak, ya, saling berkelahi, saling mukul dengan kakak. Nah, kebiasaan itu nanti akan dibawa ke mana? Ke sekolah. Nah, dari rumah lah anak-anak dulu belajar menerima dan memberikan suatu saran atau pendapat untuk kebaikan. Ikutilah dengan baik supaya tercipta kerukunan di rumah. Anak-anak akan bawa ke sekolah. Nah, begitu pula di sekolah, anak-anak akan mampu menciptakan kerukunan di sekolah. Ya. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak lihat buku bahan ajarnya. Siapa yang bisa membacakan rangkumannya atau kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Ya, coba Devika bacakan yang pertama dari sana saja Devika. Ya. Kupu-kupu adalah hewan jenis serangga. Ya. Dua kupu-kupu bermula dari hewan yang tidak begitu disukai, yaitu ulat. Tiga, ulat memakan daun dan tumbuhan. Dewasa akan membentuk kepompong. Empat, kepompong menetas menjadi kupu-kupu. 5. Perubahan fisik kupu-kupu disebut dengan metamorfosis
tentang daur hidup kupu-kupu. Jadi perubahan fisik kupu-kupu itu merupakan proses metamorfosis sempurna. Nah, kemudian memberikan saran harus dengan menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, memberikan saran ini merupakan perwujudan persatuan dalam keberagaman. Tadi sifat teman-teman anak itu berbeda-beda anak-anak ya. Jadi kita boleh memberikan saran dengan baik anak-anak ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan evaluasi. Silakan anak-anak menjawab sesuai apa yang anak-anak lihat. Apakah anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, silakan anak-anak kumpul bersama LKPD yang tadi Ibu kasih anak-anak. Kumpul saja di atas meja itu ya. Sama LKPD-nya dan bahan ajarnya dibawa pulang untuk dipelajari di rumah ya anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan lanjutkan tadi ininya sudah. Evaluasinya sudah, LKPD-nya juga sudah. Sekarang Ibu akan di sana untuk pelajaran yang berikutnya pada bahan ajar Ibu sudah tuliskan pekerjaan rumah. Ya, nanti anak-anak kerjakan di rumah, dikerjakan di rumah, kemudian besok dikumpulkan anak-anak ya di pelajaran berikutnya. Nah, boleh langsung di bukunya, di buku tugasnya ya, jangan di buku bahan ajarnya dicoret ya. Ya. Nah, sekarang Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu yang berjudul ini pekerjaan rumahnya sudah ditempel. Nah, ya, sudah anak-anak pelajari di rumahnya? Sudah. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya. Sang Yang Widi Madi Jagat Sami Niwadagi Sekancan Uripe Tejan ide Nabekin jagat Raga agung Hanetan hade Patut titian subakti reyang disese Melaksana memerintah agama. Pertama anak-anak. Nah, di setiap bait lagu ini mempunyai arti ya anak-anak. Ya, bagaimanakah kita bersikap, berbuat yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi anak-anak, proses pertumbuhan kupu-kupu ini merupakan ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widi. Bagaimanakah kita menjaganya, jangan merusaknya anak-anak ya. Seperti itulah anugerah dari Tuhan, ide Sang Yang Widi, kita harus menjaganya dengan baik. Kemudian, ini lagunya. Tejan itu ngobokin jagat itu anugerahnya itu tidak bisa kita bayangkan. Begitu banyaknya ya. Nah, sekarang tugas kita adalah pelaksanaan rekage agama. Berarti anak-anak berbuat, bersikap yang baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Janganlah anak-anak bersikap yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, yang tidak sesuai atau yang melawan atau yang berbelok ke nilai agama. Ya, yang bertentangan dengan nilai agama itu tidak
boleh ya. Setiap hari anak-anak tetap bersembahyang, anak-anak di rumah, di sekolah, itu merupakan suatu perwujudan nilai agama. Berbuat yang baik, berpikir yang baik, dan bersikap yang baik. Nah, anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak, ibu akan tetap memberikan atau tetap mengingatkan anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Setelah di pulang sekolah ini anak-anak mencuci tangan dulu di sekolah anak-anak, habis itu anak-anak pulang. Nah, setelah sampai di rumah kembali anak-anak mencuci tangan sebelum anak-anak melakukan kegiatan yang lain. Berarti anak-anak, jadi anak-anak harus tetap ingat protokol kesehatan supaya anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, tetap bisa belajar dengan baik di sekolah. Nah, untuk menutup pelajaran, kita akan mengakhiri dengan kegiatan doa bersama supaya anak-anak bisa selamat sampai di rumah, mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, Desa Yang Tinggi. Coba Delika kembali ibu untuk membantu ibu untuk memimpin doa teman-teman. Silakan semuanya berdiri berdoa, kemudian supaya anak-anak bisa selamat sampai di rumah. Ayo Delika. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Delika. Nah, silakan duduk anak-anak. Baiklah anak-anak, pada hari ini ibu akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali besok dengan materi yang berbeda. Mudah-mudahan besok anak-anak tetap bisa sekolah dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran ibu akan akhiri dengan mengucapkan Paramusanti. Om Santi, 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 Om. Silakan anak-anak, bukunya itu dimasukkan dulu. Anak-anak bisa pulang ke rumah dengan tertib. Mari sedikit. Ayo Ariel. Tunggu di luar dulu.